Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bagaimana manusia dapat berkembang hingga menjadi penguasa bumi? Dalam pandangan tradisional, jawabannya sering ditemukan pada kemampuan manusia menggunakan alat dan teknologi. Namun dalam buku terkenal Sapiens, A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari mengemukakan bahwa bukan teknologi, melainkan imajinasi yang menjadi kekuatan terbesar manusia. Pandangan ini membalikan banyak asumsi tentang sejarah manusia. Menurut Harari, kemampuan unik manusia untuk membayangkan konsep-konsep abstrak seperti dewa, agama, dan hukum memungkinkan manusia untuk menciptakan tatanan sosial yang kompleks. Inilah fondasi bagi manusia untuk mengorganisir diri dalam kelompok besar dan bekerja sama menuju tujuan bersama, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh spesies lain. Buku ini mengajak kita memandang evolusi manusia melalui 4 fase besar: revolusi kognitif, revolusi pertanian, integrasi umat manusia, dan revolusi sains. Melalui perjalanan inilah, imajinasi membantu manusia bukan hanya bertahan, tetapi juga mendominasi planet ini. Imajinasi, kunci manusia menjadi penguasa. Revolusi kognitif yang terjadi sekitar 70.000 tahun lalu menjadi titik balik utama. Di tengah-tengah berbagai spesies manusia, Homo sapiens muncul sebagai spesies yang unggul bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kemampuan bahasa dan imajinasi. Manusia mampu hidup dalam 2 realitas, yang objektif dan fiksi. Hal-hal seperti kepercayaan terhadap konsep moral, aturan, atau bahkan kepercayaan terhadap dewa yang tidak terlihat menjadi dasar kerjasama di antara kelompok manusia. Dengan keyakinan kolektif ini, manusia menciptakan tatanan sosial dan organisasi, termasuk sistem kepemimpinan dan pembagian peran. Teori gosip yang diperkenalkan oleh Harari menjelaskan bagaimana manusia mengembangkan kemampuan untuk berbicara tentang hal-hal abstrak seperti kepercayaan, kejujuran, dan moralitas. Bahasa memungkinkan mereka untuk menggosip tentang anggota suku sehingga mengetahui siapa yang bisa dipercaya. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan lain dan pada akhirnya yang memungkinkan Homo sapiens berkolaborasi dalam kelompok besar. Selain itu, antropolog menemukan bahwa seorang manusia pada dasarnya hanya dapat berhubungan erat dengan sekitar 150 orang. Konsep ini dikenal sebagai angka Dunbar. Namun, Homo sapiens mampu mengatasi batasan ini melalui imajinasi dan kepercayaan pada konsep fiksi yang menghubungkan mereka secara kolektif, seperti agama, suku, dan aturan sosial. Dengan cara ini, mereka menciptakan organisasi besar, kota, dan kerajaan. Revolusi pertanian, sebuah langkah maju atau mundur. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia meninggalkan cara hidup sebagai pemburu dan pengumpul untuk bercocok tanam. Revolusi pertanian membuka era di mana manusia tinggal menetap dan mengandalkan hasil pertanian untuk bertahan hidup. Namun perubahan ini juga membawa tantangan baru. Harari berpendapat bahwa pertanian sebenarnya membuat manusia lebih lelah dan terikat pada lahan ketimbang bebas dan aktif seperti sebelumnya. Ironisnya, bukan manusia yang menaklukkan gandum, tetapi gandum yang menjinakkan manusia. Manusia mulai bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tanaman gandum dan mengabdikan hidup mereka untuk panen di masa depan. Bagi banyak petani di masa lalu, makanan sehari-hari yang mereka hasilkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara para raja dan bangsawan menikmati surplus makanan, sebagian besar masyarakat hanya bisa bertahan hidup dengan bekerja keras di ladang. Revolusi pertanian mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan manusia demi peningkatan populasi. Namun dari revolusi inilah lahir kota-kota besar, sistem pemerintahan, dan peradaban. Kepercayaan kolektif sebagai dasar kerjasama manusia. Sepanjang sejarah,
Manusia membangun sistem sosial yang lebih kompleks berdasarkan kepercayaan kolektif. Sebagai contoh, agama seperti politeisme, monoteisme, dan totemisme menjadi faktor penting dalam mengorganisir masyarakat. Selain itu, konsep modern seperti negara dan hak asasi manusia, meskipun tidak nyata secara fisik, menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem politik dan hukum. Misalnya, negara adalah sebuah entitas yang bersifat fiktif. Ketika manusia percaya pada ide negara, mereka dapat bersatu dan bekerja sama dalam skala besar. Bahkan konsep seperti perusahaan adalah hasil dari kepercayaan kolektif. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti Mercedes tetap ada bukan karena bangunan, pabrik, atau bahkan para pekerjanya, tetapi karena konsep yang kita percayai sebagai perusahaan. Kerjasama manusia skala besar ini terwujud karena manusia mampu menciptakan makna dan mempercayainya. Revolusi ilmiah, pengetahuan yang menciptakan kekuatan. Lompatan besar berikutnya adalah revolusi ilmiah. Dalam 500 tahun terakhir, ilmu pengetahuan membawa kemajuan pesat dalam teknologi dan produktivitas manusia. Dengan berkembangnya pengetahuan ilmiah, manusia menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi penyakit, dan menciptakan teknologi yang luar biasa. Harari menyebut revolusi ilmiah sebagai revolusi ketidaktahuan, karena kemajuan ilmu pengetahuan justru lahir dari pengakuan bahwa kita tidak mengetahui segalanya. Berbeda dengan sistem kepercayaan sebelumnya yang cenderung dogmatis, ilmu pengetahuan terbuka terhadap penemuan baru dan perubahan. Dengan pengetahuan ilmiah, manusia mampu menguasai kekuatan alam dan menciptakan dunia modern yang lebih kompleks. Namun kemajuan ini juga memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan semakin tersaingnya manusia dari alam. Pencarian kebahagiaan dalam dunia modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berdampak pada kebahagiaan manusia. Revolusi kognitif yang membawa Homo sapiens ke puncak rantai makanan juga menyebabkan tekanan dan stres yang tinggi dalam hidup modern. Kebahagiaan sejati tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada rasa makna hidup yang dirasakan manusia. Dalam Sapiens, Harari mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari kekayaan atau prestasi saja, melainkan dari nilai yang kita berikan pada hidup. Harari menutup dengan satu pertanyaan penting yang diajukan kepada pembaca. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Apakah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tujuan utama kita? Ataukah kebahagiaan sejati? Sebagai spesies yang hidup dalam dunia imajinasi dan kenyataan, manusia terus berusaha mencari arti hidup dan kebahagiaan, sebuah perjalanan yang mungkin akan terus berlangsung. Manusia mampu bertahan dan berkembang di bumi karena imajinasi, kemampuan berpikir abstrak, dan keyakinan bersama. Namun setelah meraih kekuasaan atas dunia, muncul pertanyaan besar yang harus kita jawab. Seperti apa sebenarnya masa depan yang kita inginkan bagi kehidupan di bumi? Era industri dan munculnya kapitalisme menjajah bumi dengan kecepatan tak terkendali. Setelah revolusi ilmiah, perubahan besar berikutnya datang melalui revolusi industri pada abad ke-18 yang mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Dengan ditemukannya mesin uap dan teknologi industri, manusia mampu meningkatkan produksi barang secara masif. Revolusi ini juga melahirkan kapitalisme, sistem ekonomi yang didasarkan pada investasi modal dan kepemilikan individu. Dalam sistem ini, manusia mengejar keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mempercepat laju eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kapitalisme membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun ia juga membawa masalah. Kebutuhan untuk terus menghasilkan keuntungan menyebabkan eksploitasi alam dan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin tajam. Harari menegaskan bahwa kapitalisme dan revolusi industri membuat manusia semakin jauh dari alam. Lingkungan yang sebelumnya dihormati dan dijaga,
kini menjadi sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Polusi, perubahan iklim, dan kehilangan keanekaragaman hayati hanyalah sebagian dari dampak destruktif dari revolusi ini. Era digital dan revolusi informasi, manusia menjadi bagian dari jaringan global. Di akhir abad ke-20, revolusi digital membawa perubahan yang lebih besar lagi. Komputer, internet, dan teknologi komunikasi memungkinkan manusia terhubung dalam skala global. Di satu sisi, revolusi digital meningkatkan efisiensi dan memungkinkan kemajuan di berbagai bidang. Dari pendidikan hingga kesehatan, informasi dapat diakses dalam hitungan detik dan siapapun dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Namun perkembangan teknologi ini juga membuat manusia lebih bergantung pada sistem digital. Teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, Harari juga mengingatkan kita bahwa era digital membawa tantangan baru. Ketergantungan kita pada teknologi memunculkan ancaman baru, termasuk privasi dan pengawasan. Data pribadi kita kini terekam dalam sistem-sistem digital yang dapat diakses oleh pihak lain. Kecerdasan buatan dan otomatisasi juga menghadirkan kekhawatiran tentang masa depan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh mesin. Melampaui keterbatasan, transhumanisme, dan tantangan masa depan. Saat ini, umat manusia berada di persimpangan jalan. Perkembangan bioteknologi dan kecerdasan buatan telah membuka kemungkinan baru yang bahkan mengancam batas-batas kemanusiaan itu sendiri. Salah satu bidang yang menarik perhatian adalah transhumanisme, sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui teknologi. Dalam konteks ini, manusia berupaya untuk memperpanjang umur, meningkatkan kekuatan fisik, dan bahkan mengubah struktur dasar genetika manusia. Namun, Harari memperingatkan bahwa semua kemajuan ini mengandung konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Seiring manusia berusaha meningkatkan diri, akan muncul pertanyaan etika yang sulit, seperti apakah hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati manfaat dari teknologi ini? Apakah kita akan menciptakan masyarakat yang semakin terpisah antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk dibahas sebelum kita melangkah lebih jauh ke era transhumanisme. Makna hidup di tengah kemajuan, apakah kebahagiaan tercapai? Dari perspektif evolusi, keberhasilan manusia dalam menguasai bumi tidak selalu berarti peningkatan kebahagiaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Harari, manusia terus berkembang dari satu revolusi ke revolusi lainnya. Tetapi apakah ini berarti kita semakin bahagia? Apakah kehidupan kita lebih bermakna? Harari mengingatkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil langsung dari kemajuan teknologi atau ekonomi, melainkan berasal dari cara kita menemukan makna dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan masa depan, Harari mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita inginkan sebagai umat manusia? Apakah kita mengejar kebahagiaan sejati atau hanya mengejar kemajuan material? Menemukan jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah evolusi kita di masa depan. Sebagai penguasa bumi, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mempertahankan ekosistem, serta memastikan bahwa kemajuan yang kita capai tidak merugikan generasi mendatang. Menuju masa depan, tantangan dan harapan. Buku Sapiens menutup dengan pertanyaan terbuka yang mengajak kita merenungkan masa depan umat manusia. Dalam menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan pengembangan teknologi yang tidak terkendali, manusia perlu memikirkan kembali apa yang benar-benar penting. Harari menegaskan bahwa kita memiliki kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan membuat keputusan yang bijaksana. Seperti yang telah kita lihat, imajinasi telah membawa manusia menjadi penguasa bumi.
Kemampuan untuk percaya pada konsep fiktif dan abstrak memungkinkan kita menciptakan masyarakat, membangun peradaban, dan mencapai kemajuan luar biasa. Namun tantangan terbesar kita mungkin adalah mempertahankan keseimbangan antara kemajuan dan makna, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Apakah kita akan menggunakan kemampuan imajinasi ini untuk menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan? Atau akankah kita tersesat dalam labirin kemajuan yang tanpa henti, kehilangan makna dan kebahagiaan yang sebenarnya kita cari? Di akhir Sapiens, Harari menyimpulkan bahwa pertanyaan terbesar yang harus kita jawab bukanlah apa yang kita inginkan sebagai spesies, melainkan apa yang benar-benar kita inginkan sebagai individu dan masyarakat. Pertanyaan ini menggema sebagai panggilan untuk merenungkan masa depan, tidak hanya sebagai penguasa di bumi, tetapi juga sebagai makhluk yang mencari makna di tengah perjalanan hidupnya. Sebagai Homo sapiens yang terus berevolusi, inilah saatnya kita memutuskan kemana kita akan melangkah. Apakah kita akan menjadi penguasa yang bijaksana atau kehilangan diri kita di tengah kekuasaan yang kita miliki? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.